Baik, selamat datang, selamat bergabung dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Kita hari ini masuk ke pertemuan 13. Pada pertemuan ke-13, kita masih membahas topik yang sama dengan pertemuan ke-12. Pembahasan kita mengenai likuidasi persekutuan. Nah, untuk materi hari ini kebetulan PowerPoint yang kemarin sudah selesai ya, sudah saya share kepada teman-teman sekalian itu berkaitan dengan persekutuan likuidasi. Nah, sekarang kita lihat ya, berkaitan dengan persekutuan likuidasi, teman-teman bisa buka website yang ada di gaplenters.wordpress.com ya. Di situ teman-teman bisa lihat sebagai referensi untuk melakukan pembelajaran materi kita hari ini. Ya, berkaitan dengan persekutuan likuidasi. Ya, semoga teman-teman masih ingat ya materi kita minggu yang lalu berkaitan dengan likuidasi persekutuan. Nah, kita lihat sedikit ya berkaitan dengan likuidasi menurut Floyd A. Beams ya tahun 1988, di mana beliau mencetuskan likuidasi adalah suatu proses yang meliputi merubah aktiva non-kas menjadi kas. Ya, jadi kalau kita lihat aktivanya dari aktiva non-kas yang mana tidak dinilai berdasarkan moneter ya. Non-kas itu berarti bisa berupa penjelasan atau berupa hasil rapat umum pemegang saham daripada para investor atau pemegang saham. Kemudian hal-hal yang memang dianggap atau diasumsikan sebagai non-kas, lalu kita tuangkan menjadi kas. Ya, di situ mengakui laba atau rugi dari proses merubah aktiva non-kas menjadi kas, kemudian melunasi kewajiban firma, dan akhirnya membagi semua kas yang dimiliki kepada masing-masing anggota sekutu sesuai dengan saldo modalnya. Ya, minggu lalu saya jelaskan kalau persekutuannya itu mengalami untung atau laba, tentunya akan dibagi sesuai dengan proporsi daripada kepemilikan sahamnya. Tetapi begitu terjadi kerugian atau loss, nah loss-nya juga harus dibagi sesuai dengan kepemilikan saham. Katakanlah si A punya 65% saham mayoritas. Pada saat terjadinya kerugian, nah kerugiannya itu akan ditanggung sebanyak 65% sesuai dengan saham yang dia miliki. Ya, jadi dia harus yang kontribusi memberikan penggantian yang terbesar. Kalau misalnya si pemegang saham dia memiliki kepemilikan 35%, berarti apa? Berarti kerugian pada saat terjadi loss atau dilakukannya likuidasi dan harus menjual setiap aktiva yang ada di dalam perusahaan, nah itu akan si salah satu pemegang saham ini yang menyetorkan 35%, dia akan mengganti sebesar 35%-nya. Ya, jadi sebenarnya kepemilikan sahamnya itu ada plus minus. Nggak selamanya rugi juga. Buktinya ketika terjadi loss, dia hanya menanggung nilai yang tidak terlalu signifikan. Ya, jadi nanti pada akhirnya membagi semua kas yang dimiliki kepada masing-masing anggota sekutu sesuai dengan saldo modalnya. Nah, sedangkan menurut Harry Simon 1990, ya likuidasi itu diasumsikan sebagai proses sesuai dengan saldo modalnya. Ya, likuidasi adalah proses merealisasikan aktiva non-kas menjadi uang kas, menyelesaikan dengan para kreditur, dan pembagian sisa aktiva kepada kelompok-kelompok pemilikan. Ya, jadi di situ dia akan menyelesaikan dengan para kreditor dan juga pembagian sisa aktiva kepada kelompok-kelompok pemilikan. Nah, likuidasi sehingga dari kedua statement yang disampaikan oleh masing-masing ahli ya, ada Floyd A. Beams tahun 88 dan juga Harry Simon tahun 90, akhirnya disimpulkan bahwa likuidasi adalah pembubaran perusahaan
sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham atau persero. Nah, jadi likuidasi ini adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang mana meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditur. Jadi ada pembayaran kewajiban yang harus dilakukan. Kalau misalnya si kreditur masih memiliki hak yang harus dibayarkan, ya kita harus bayarkan. Ya, itu harus kita penuhi dong. Ya. Kalau perlu menjual seluruh aset, ya harus dilakukan penjualan aset. Dan juga pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham atau persero. Nah, dengan melihat definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa likuidasi itu merupakan proses yang berakhir dengan pembubaran perusahaan sebagai suatu unit organisasi. Ya, ketika kita sudah melihat ya dari definisi likuidasi ini, maka likuidasi itu merupakan proses yang berakhir dengan pembubaran perusahaan sebagai suatu unit organisasi. Ya, mungkin teman-teman berpikir, sayang banget Pak, akhirnya dibubarkannya. Bisa jadi pada saat dilakukan pembubaran, dia berencana untuk membentuk usaha yang baru. Ya, kemarin saya jelaskan ya, misalnya ketika membuat persekutuan, ada 4 sekutu, sekutu A, B, C, dan D. Katakanlah sekutu C keluar, ya. Ternyata sekutu C digantikan oleh sekutu E. Jadi kita mengeluarkan satu sekutu dengan catatan menambah satu sekutu baru. Nah, itu kan harus dibentuk lagi persekutuannya kan, nggak bisa menggunakan persekutuan lama. Mau nggak mau kita harus bubarkan terlebih dahulu, kemudian kita bentuklah sekutu yang baru. Ya, persekutuan yang baru ini yang memasukkan sekutu A, B, E, dan D. Ya kan? Jadi ada 4 sekutu itu yang nantinya harus dimasukkan. Ya, jadi biasanya nih banyak pasti Pak terjadi di lapangan, banyak ya. Banyak yang kejadian demikian. Atau misalnya nih, ketika dibentuknya persekutuan, ada kalanya ya sekutu itu tidak biasanya mereka ketika mereka udah sepakat memiliki musyawarah mufakat untuk menghasilkan suatu keputusan, ternyata pada saat perjalanan usaha tersebut dilakukan, salah satu pihak ada yang nggak sepakat lagi atau dia merasa saya kayaknya sia-sia melakukan persekutuan ini. Lebih baik saya mengundurkan diri. Ya, itu kan terserah dia kan, orang dia juga yang punya duitnya kan. Yang mau nggak mau dia memilih untuk keluar dari persekutuan dan akhirnya kita merekrut sekutu yang baru. Merekrut sekutu yang baru itu sehingga membentuk sebuah persekutuan yang baru. Nantinya akan dibentuk dan diatur ya. Laporan keuangannya kita teruskan laporan keuangan yang lama. Dengan catatan kita sudah membagi atau memberikan keuntungan kepada melakukan kewajiban kita kepada sekutu yang keluar tadi. Ya, seperti itu. Kita lihat ya perbedaan likuidasi dengan perubahan persekutuan. Ya, likuidasi itu terjadi apabila semua sekutu mengundurkan diri dan persekutuan dibubarkan. Ya, kalau teman-teman lihat di situ, di mana likuidasi terjadi apabila semua sekutu ini mengundurkan diri dari persekutuan. Jadi bukan hanya satu pihak atau satu sekutu aja, melainkan semua sekutu dan persekutuan itu dibubarkan. Serta aktiva non-kasnya pun akhirnya dijual ya. Jadi semua aktiva-aktiva yang ada di dalam perusahaan tersebut ya, itu nanti harus dijual. Pas dijual diapain Pak? Nah kita bagi dong. Kalau tadi saya kasih contoh ada 4 sekutu ya, harus dikembalikan kepada 4 sekutu itu. Karena waktu pertama kali persekutuan dibentuk, kan masing-masing udah punya kontribusi. Ada yang menyerahkan tanah, lalu berdiri di atasnya sebuah bangunan, ada yang menyerahkan keterampilannya, atau ada yang menyerahkan dalam bentuk franchise, ada yang menyerahkan dalam bentuk kendaraan, atau ada yang memberikan uang tunai, dan lain sebagainya. Ya, jadi aktivanya ini nanti harus aktiva non-kasnya tersebut harus dijual. Ya, nanti akan dikembalikan kepada masing-masing sekutu.
Nah, perubahan persekutuan terjadi apabila ya, perubahan persekutuan ini terjadi apabila sekutunya berkurang. Hal ini terjadi bila seorang sekutu atau beberapa sekutu mengundurkan diri. Tadi yang saya kasih contoh. Sekutu A, B, C, D, ternyata sekutu C-nya keluar, diganti dengan sekutu E, masuk ke dalam. Ya, itu jadi berarti ada perubahan persekutuan, hanya merubah tapi tidak dibubarkan. Ya, paham ya sampai di situ ya. Jadi sekutu berkurang, di mana seorang sekutu atau beberapa sekutu mengundurkan diri. Tapi bukan berarti langsung dibubarkan demikian rupa, tetapi hanya melakukan perubahan persekutuan. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, perubahan persekutuan terjadi apabila sekutu bertambah. Ya, kalau sekutunya bertambah, hal ini terjadi apabila ada seorang sekutu atau beberapa sekutu yang masuk ke dalam persekutuan. Boleh nggak Pak nambah lagi sekutu? Tadi kan udah ada 4 sekutu. Wah, boleh. Ya, jadi kita tambah satu sekutu lagi. Berarti harus melakukan perubahan persekutuan. Karena ada penambahan sekutu. Ya. Nah, ada kalanya di dalam persekutuan dia semakin banyak menambah sekutu ya. Dia rekrut terus sekutu tambah terus. Boleh nggak sih Pak? Boleh. Ya, karena sebenarnya persekutuan itu semakin menambah modalnya juga karena nambah sekutu berarti nambah modal bagi perusahaan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Proses likuidasi itu ada 4 tahapan, ya. Di mana proses likuidasi ini ada 4 tahapan, yaitu tahap menghitung dan membagi laba atau rugi. Ya, di sini kita harus melakukan perhitungan dan pembagian laba atau rugi persekutuan sampai saat likuidasi berupa rasio pembagian laba. Ya, ketika kita hitung, lalu kita ketahuan berapakah labanya dan berapakah ruginya yang harus dihitung. Sampai dilakukannya likuidasi. Dilakukannya likuidasi berarti pada saat semua sekutu mengundurkan diri ya. Kalau udah dilakukan likuidasi berarti seluruh sekutu mengundurkan diri. Kemudian pembagian laba dilakukan sesuai dengan metode pembagian laba. Nah, tahap ini hanya diperlukan apabila likuidasi tidak dilakukan pada awal atau periode akhir ya, pada awal atau akhir periode. Ya, di mana tahap ini hanya diperlukan apabila likuidasi tidak dilakukan pada awal atau akhir periode. Kemudian proses likuidasi yang kedua, tahapannya yang kedua, menguangkan atau menjual semua aktiva selain kas. Ya, di situ dia akan menguangkan atau menjual seluruh aktivanya selain kas. Ya, karena kan kita perlu kas keras kan. Ibaratnya kita perlu uang tunainya kan. Kenapa Pak kita perlu uang tunai? Karena kita punya kewajiban untuk membayarkan kepada masing-masing pemegang saham. Ya kan? Nah, tahap yang kedua ini, ya, menguangkan atau menjual semua aktiva selain kas ini, dinamakan sebagai realisasi. Apabila nilai realisasi aktiva non-kasnya lebih kecil dibandingkan nilai bukunya, ya, apabila nilai realisasi aktiva non-kasnya itu lebih kecil dibandingkan nilai bukunya, maka kerugian harus ditanggung semua sekutu dengan mengurangkan modalnya. Ya, jadi apabila nilai realisasi aktiva non-kasnya itu justru lebih kecil dibandingkan nilai bukunya, maka kerugian ini harus ditanggung semua sekutu dengan mengurangkan modalnya. Sebaliknya, bila nilai realisasi aktiva non-kasnya itu lebih besar dibandingkan nilai bukunya, maka keuntungan akan menambah modal semua sekutu sesuai rasio pembagian labanya. Dan rugi laba tersebut diakui sebagai rugi laba realisasi. Ya, itu adalah tahapan kedua dalam proses likuidasi ya. Kemudian tahapan yang ketiga, yaitu melunasi semua utang persekutuan. Ya, di sini melunasi semua utang persekutuan. Kalau ada utang piutang, segalanya harus diselesaikan. Ya, harus segera diselesaikan. Melunasi semua utang persekutuan
Setelah penjualan aktiva non-kas atau realisasi, maka hasilnya tentu akan menambah kas dong. Kan kita jual-jualin. Misalnya komputer, kendaraan, bangunan, tanah, dan juga aset-aset lainnya. Kemudian, kas ini sesuai kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus digunakan terlebih dahulu. Ya, untuk apa, Pak? Untuk melunasi hutang kepada pihak ketiga, bukan sekutu. Ya, sekutu itu yang paling terakhir. Kita masih bayar-bayarin ke vendor atau supplier, ya kan? Habis itu kita harus bayar-bayarin dulu ke situ. Selanjutnya, kita harus ada pembayaran-pembayaran. Selain itu ada pemegang saham atau investor ya di luar sekutu. Nah, itu juga harus dibayarkan terlebih dahulu. Dan hutang pihak ketiga ini harus diprioritaskan. Kenapa, Pak? Ya iyalah, eksternalnya dulu yang harus diutamakan. Ya, dia harus menyelesaikan hutang piutang yang eksternal. Yang internalnya nanti, tunggu yang eksternal dulu. Ya, jadi utang pihak ketiga ini harus diprioritaskan untuk dilunasi, terutama utang pihak ketiga yang jumlahnya besar terlebih dahulu. Itu harus diselesaikan. Kemudian yang kelima, melunasi utang sekutu. Ya, melunasi utang sekutu setelah semua utang kepada pihak ketiga dilunasi, utang kepada pihak ketiga berarti siapa? Supplier atau vendor. Maka menyusul pelunasan utang sekutu yang biasanya bila hanya hutang pada seorang sekutu, maka dilakukan bersama-sama dengan pengembalian modal pada likuidasi sederhana. Ya, jadi kita udah ngelunasin nih utang kepada pihak ketiga, pihak eksternalnya dulu, baru kita melakukan pelunasan utang sekutu. Ya, setelah semua utang kepada pihak ketiga dilunasi, maka menyusul pelunasan hutang sekutu yang biasanya bila hanya utang pada seorang sekutu, maka dilakukan bersama-sama dengan pengembalian modal pada likuidasi sederhana. Nah, jadi kadang gini ya, sekutu ini ada yang minjemin uang ke persekutuan, karena kebetulan dia punya dana berlebih, dia kasih pinjaman. Tetapi di awal didirikannya persekutuan tersebut, kan dia pasti udah nyetor modal juga dong. Nah, modalnya juga harus dikembaliin. Modal dikembaliin, utang ke sekutu itu juga harus dikembalikan. Ya, jadi harus seperti itu. Nah, selanjutnya, apabila terbukti modalnya tidak cukup untuk melunasi utang, maka sekutu yang bersangkutan harus membayar utang dengan harta pribadi. Ya, apabila terbukti modalnya itu tidak cukup untuk melunasi utang, ya kalau terbukti modalnya tidak cukup untuk melunasi utang, maka sekutu yang bersangkutan harus membayar utang dengan harta pribadi. Jadi apabila terbukti modalnya tidak cukup, untuk melunasi utang, maka sekutu yang bersangkutan itu harus membayarkan utang dengan harta pribadi. Yang mau nggak mau ya, harus merogoh kocek lebih dalam sampai menggunakan uang pribadi masing-masing daripada sekutu. Ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, ya, kita lihat kembali ya, di sini bilangnya proses likuidasinya ada 4, tapi ini udah lebih sampai 6. Yang keenam adalah membagi sisa kas yang masih ada kepada para sekutu. Membagi sisa kas yang masih ada kepada para sekutu. Membagi sisa kas yang masih ada kepada para sekutu. Nah, sisa kas dibagikan setelah utang kepada pihak ketiga dan sekutu dilunasi. Ya, jadi membagi sisa kas yang masih ada kepada para sekutu, di mana sisa kas ini dibagikan setelah utang kepada pihak ketiga. Setelah kita bayarkan kepada pihak ketiga dan sekutu dilunasi.
Ya, jadi prioritas pertama adalah kepada pihak ketiga, ya, yaitu siapa? Vendor atau supplier dan juga pemegang saham di luar sekutu. Baru setelah dilunasi, baru dilunasi yang melakukan pelunasan, kita akan melunasi punya si sekutu. Lalu yang ketujuh, untuk mengembalikan modal kepada para sekutu sebagai wujud pembagian hak kepada sekutu. Ya, untuk mengembalikan modal kepada para sekutu sebagai wujud pembagian hak kepada sekutu. Nah, pengembalian modal ini sebesar modal bersih. Ya, pengembalian modal ini sebesar modal bersih. Modal setelah dikurangi laba rugi realisasi. Modal setelah dikurangi laba rugi realisasi dan hutang masing-masing sekutu. Ya, jadi untuk mengembalikan modal kepada para sekutu sebagai wujud pembagian hak kepada sekutu, di mana pengembalian modal ini sebesar modal bersih. Yang modal bersih itu adalah modal setelah dikurangi laba rugi realisasi dan hutang masing-masing sekutu. Ya, untuk melindungi kepentingan sekutu dikarenakan tanggung jawab sekutu itu tidak terbatas, maka apabila kas memungkinkan, biasanya pembayaran utang kepada sekutu dilakukan bersama-sama dengan pengembalian modal kepada sekutu. Ya, untuk melindungi kepentingan sekutu dikarenakan tanggung jawab sekutu itu tidak terbatas, maka apabila kas memungkinkan, biasanya pembayaran utang kepada sekutu dilakukan bersama-sama dengan pengembalian modal kepada sekutu. Jadi kita udah ngembaliin semua utang piutang dengan para sekutu, termasuk kalau sekutu ternyata meminjamkan uang kepada persekutuan, dan juga tidak lupa kita harus mengembalikan modal yang telah disetor sekutu pada saat pendirian persekutuan. Ya, seperti itu. Nah, secara ringkas, urutan atau prosedur dalam melikuidasi persekutuan adalah sebagai berikut. Ya, berikut ini adalah ringkasan urutan prosedural dalam melikuidasi persekutuan. Yang pertama, rekening-rekening pembukuan itu dilakukan penyesuaian. Ya, rekening-rekening pembukuan ini dilakukan penyesuaian dan penutupan. Kemudian laba atau rugi selama periode tersebut dipindahkan ke rekening modal masing-masing sekutu. Ya, rekening-rekening pembukuan ini dilakukan penyesuaian dan penutupan. Kemudian laba atau rugi selama periode tersebut dipindahkan ke rekening modal, ya, ke rekening modal masing-masing sekutu. Lalu yang kedua, aktiva dicairkan menjadi kas, bisa dijual atau dibeli sendiri oleh anggota sekutu. Dan jika terjadi selisih antara nilai buku dengan harga jualnya, maka laba rugi yang terjadi dibagikan kepada masing-masing sekutu sesuai dengan perjanjian. Ya, jadi aktiva dicairkan menjadi kas, bisa dijual atau dibeli sendiri oleh anggota sekutu. Jika terjadi selisih antara nilai buku dengan harga jualnya, maka laba rugi yang terjadi dibagikan kepada masing-masing sekutu sesuai dengan perjanjian. Nah, jika ditemukan rekening, ya, bila ditemukan rekening modal salah satu sekutu bersaldo debit, maka dapat ditutup dengan salah satu saldo piutang. Ya, seperti itu. Jadi jika ditemukan rekening modal salah satu sekutu bersaldo debit, ya, jika ditemukan rekening modal salah satu sekutu bersaldo debit, maka ditutup dengan salah satu saldo piutangnya. Tetapi jika saldo piutangnya tidak punya, maka sekutu tersebut harus menyetorkan modalnya kembali. Ya, jadi pakai modalnya sendiri untuk menutup, ya, seperti begitu. Dan jika ternyata juga tidak punya, maka saldo debit harus ditanggung anggota sekutu lainnya. Ya, ketiban pulungnya dong anggota sekutu yang lain.
Ya, kemudian ringkasan urutan prosedur yang berikut dalam melikuidasi persekutuan yang berikutnya. Jika uang kas telah tersedia dibagikan, ya jika uang kas telah tersedia dibagikan, maka terlebih dahulu dibayarkan kepada kreditur luar. Ya, jika uang kas telah tersedia dibagikan, maka terlebih dahulu dibayarkan kepada kreditur luar. Setelah itu baru digunakan untuk membayar saldo modal masing-masing anggota sekutu. Ya, jika uang kas telah tersedia dibagikan, maka terlebih dahulu dibayarkan kepada kreditur luar. Setelah itu baru digunakan untuk membayar saldo modal masing-masing anggota sekutu. Nah, selanjutnya berdasarkan saat dan cara pembayaran atau distribusi pembagian kas, maka likuidasi dapat dikelompokkan menjadi dua. Ya, berdasarkan saat dan cara pembayaran atau distribusi pembagian kas, maka likuidasi itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yaitu yang pertama, likuidasi berlangsung setelah proses realisasi aktiva non-kas selesai. Ya, bila teman-teman lihat, ya, langkah yang pertama ya, likuidasi yang pertama, likuidasi berlangsung setelah proses realisasi aktiva non-kas ya, setelah dilikuidasi secara langsung. Kemudian yang kedua, likuidasi berlangsung setiap saat. Likuidasi berlangsung setiap saat setelah realisasi aktiva non-kas dilakukan atau likuidasi bertahap. Likuidasi ini berlangsung setiap saat. Ya, likuidasi ini berlangsung setiap saat setelah realisasi aktiva non-kas dilakukan dan dilakukan likuidasi bertahap. Pencatatan likuidasi. Menurut cara pembagian kasnya, likuidasi itu dibedakan menjadi dua jenis. Ya, menurut cara pembagian kasnya, likuidasi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Menurut cara pembagian kasnya, likuidasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu likuidasi sekaligus atau sederhana, yaitu likuidasi yang pembagian kasnya dilakukan serentak karena realisasi non-aktivanya sekaligus. Ya, likuidasi sekaligus atau sederhana yaitu likuidasi yang pembagian kasnya dilakukan serentak karena realisasi non-aktivanya sekaligus. Lalu likuidasi bertahap atau berangsur, yaitu likuidasi yang dilakukan sesuai tersedianya kas walaupun realisasinya belum tuntas. Ya, likuidasi bertahap atau berangsur ini yaitu likuidasi yang memang dilakukan sesuai tersedianya kas, ya, ketersediaan daripada kas tersebut walaupun memang realisasinya itu belum tuntas. Nah, likuidasi sederhana dengan kondisi sekutu secara pribadi masih mampu. Kemudian likuidasi sederhana atau simple liquidation, ya, likuidasi sekaligus atau sederhana sering disebut sebagai likuidasi serentak karena pembagian kasnya dilakukan serentak untuk semua sekutunya. Ya, pengertian likuidasi sederhana atau simple liquidation ini sering disebut sebagai likuidasi serentak karena pembagian kasnya dilakukan serentak untuk semua sekutunya. Di samping itu sering disebut juga sebagai likuidasi tunggal karena realisasi non-aktivanya hanya sekali saja dan menyeluruh. Nah, pembagian kas ini dilakukan hanya sekali saja, yaitu setelah semua aktiva non-kasnya terjual. Ya, pembagian kas ini dilakukan hanya sekali saja. Ya, pembagian kas ini dilakukan hanya sekali saja, yaitu setelah semua aktiva non-kas telah terjual. Ya, kalau aktiva non-kas telah terjual kan berarti sudah dikonversikan menjadi kas keras ya, atau tunai, uang tunai.
dan juga utang kepada pihak ketiga maupun kepada sekutu telah dilunasi. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Terdapat 5 kemungkinan yang akan terjadi ya di dalam likuidasi sederhana atau sekaligus. Terdapat 5 kemungkinan yang akan terjadi dalam likuidasi sederhana atau sekaligus, yaitu satu, semua sekutu modalnya bersaldo positif. Ya, semua sekutu ini modalnya, jadi 5 kemungkinan yang terjadi dalam likuidasi sederhana atau sekaligus. Yang pertama, semua sekutu modalnya bersaldo positif. Yang kedua, ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif, tetapi dapat ditutup dengan utang kepada sekutu yang bersangkutan. Kemudian ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif, namun tidak dapat ditutup dengan utang piutang sekutu yang bersangkutan. Jadi gini ya, sebenarnya dalam persekutuan itu mereka tuh kayak ya tambal sulam lah. Kalau sekutu yang tidak mampu, dia dibantu oleh sekutu yang berkelebihan. Ya, jadi mereka tuh saling backup satu sama lain sebenarnya. Karena di situ ya, kalau kita lihat di nomor ketiga, ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif, namun tidak dapat ditutup dengan utang piutang sekutu yang bersangkutan. Jadi kan harus dibantu dong sama sekutu yang lain. Kemudian yang keempat, kondisi khusus. Ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif, namun sekutu yang harus menyetor modal secara pribadi dalam keadaan tidak mampu. Ya, ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif, namun sekutu yang harus menyetor modal secara pribadi dalam keadaan tidak mampu. Lalu yang kelima, kondisi khusus ya, kas yang ada tidak cukup untuk melunasi utang kepada pihak ketiga. Ya, di kondisi khusus ini, kas yang ada tidak cukup untuk melunasi utang kepada pihak ketiga. Nah, pada topik pertama akan dibahas likuidasi sederhana dengan 3 kemungkinan di atas, di mana semua sekutu dalam keadaan mampu. Ya, di mana semua sekutu ini dalam keadaan mampu. Kemudian, pada topik kedua dibahas mengenai likuidasi sederhana. Nah, kemudian pada topik kedua ini dibahas mengenai likuidasi sederhana dalam keadaan khusus, yaitu sekutu dalam keadaan tidak mampu dan realisasi yang terlalu kecil sehingga kas tidak cukup melunasi utang kepada pihak ketiga. Ya, sehingga kasnya itu tidak cukup melunasi utang kepada pihak ketiga. Nah, saldo semua sekutu setelah realisasi bernilai positif. Ya, di dalam kasus normal, biasanya nilai realisasi itu lebih kecil daripada nilai bukunya, biasa begitu kan? Namun, kerugian akibat realisasi tidak begitu besar. Sehingga, saldo masing-masing sekutu setelah realisasi bernilai positif semua. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah lakukan realisasi nilai aktiva non-kas. Ya, realisasi nilai aktiva non-kas. Kemudian yang kedua, membagi kerugian realisasi sesuai dengan proporsi rugi labanya. Ya. Ya, membagi kerugian realisasi sesuai dengan proporsi rugi labanya. Lalu yang ketiga, pelunasan utang dagang kepada pihak ketiga. Yang tadi saya bilang ya, semua utang-utang kepada pihak ketiga harus diselesaikan. Selanjutnya, pelunasan utang sekutu, dan pembagian kas sekaligus. Ya, pelunasan utang sekutu dan pembagian kas sekaligus. Nah, ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif, akan tetapi dapat ditutup dengan utang kepada sekutu yang bersangkutan. Nah, kemudian rugi realisasi yang cukup besar dapat menyebabkan saldo milik sekutu bernilai negatif atau defisit. Ya dong, kalau ruginya terlampau besar atau terlampau tinggi, akan menyebabkan saldo milik daripada sekutu tersebut ya, bahkan sekutu-sekutu yang ada di dalam persekutuan tersebut bernilai negatif atau defisit sesudah realisasi. Dan apabila persekutuan memiliki utang
kepada salah seorang sekutu tersebut, maka defisit sekutu tersebut dapat ditutup dengan utang persekutuan kepada sekutu. Ya. Maka defisit sekutu tersebut dapat ditutup dengan utang persekutuan kepada sekutu. Nah, ini juga ada langkah-langkahnya seperti yang tadi kita lihat ya. Kalau di sini ketika kasusnya saldo semua sekutu setelah realisasi bernilai positif, ya kan. Terus nah ini yang kedua, ada sekutu yang modalnya negatif akan tetapi dapat ditutup dengan utang kepada sekutu yang bersangkutan, ya kan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu adalah realisasi nilai aktiva non-kas. Ya, itu realisasi nilai aktiva non-kas. Kemudian membagi kerugian realisasi sesuai dengan proporsi rugi labanya. Kemudian yang ketiga adalah pelunasan utang dagang kepada pihak ketiga. Lalu yang keempat, penutupan defisit dengan pembayaran sebagian utang sekutu. Ya dong, kita harus selesaikan juga, kan kita udah melakukan kewajiban pelunasan utang dagang kepada pihak ketiga. Nah, sekarang kita membayar sebagian utang sekutu dulu. Kemudian yang kelima, pelunasan utang sekutu. Dan yang keenam adalah pembagian kas. Nah, kemudian yang ketiga, ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif, akan tetapi tidak dapat ditutup dengan utang kepada sekutu yang bersangkutan. Ya. Nah, di sini rugi realisasi yang cukup besar dapat menyebabkan saldo milik sekutu. Rugi realisasi yang cukup besar dapat menyebabkan saldo milik sekutu bernilai negatif atau defisit sesudah realisasi. Apabila defisit lebih besar daripada utang persekutuan kepada salah seorang sekutu tersebut, maka defisit sekutu tersebut dapat ditutup. Ya, maka defisit sekutu tersebut dapat ditutup dengan sebagian utang. Namun akhirnya harus ditutup sekutu yang defisit tersebut dengan setoran kas. Langkah-langkahnya sama ya. Kalau kita lihat langkah-langkahnya sama, hampir sama. Yang pertama realisasi nilai aktiva non-kas. Ya, kita realisasikan apa saja nih aktiva non-kas. Ada komputer, meja, kursi, almari, ya, bangunan, tanah, dan lain sebagainya. Lalu kita harus konversikan dulu ke dalam kas keras. Lalu yang kedua, membagi kerugian realisasi sesuai dengan proporsi rugi labanya. Ya, di situ pelunasan utang, dagang kepada pihak ketiga, lalu penutupan defisit dengan pembayaran sebagian utang sekutu, lalu pembagian kas dari selisih antara modal bersih dengan penutupan defisit yang dibebankan kepada masing-masing sekutu, sesuai prosentase yang telah dikurangi prosentase sekutu tidak mampu. Ya, itu nanti akan dibebankan kepada masing-masing sekutu sesuai prosentase yang telah dikurangi prosentase sekutu tidak mampu. Ya, nah kita lanjutkan. Tujuan utama daripada likuidasi, apa nih Pak tujuannya? Ya, tujuan utama dari likuidasi itu sendiri adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta perusahaan yang dibubarkan tersebut. Ya, jadi kita akan melakukan pengurusan ya, surat-surat ketika melakukan pembubaran suatu usaha. Kan itu nggak gampang. Mendirikannya aja kita perlu dokumen-dokumen penting, pembubarannya pun kita perlu dokumen-dokumen penting. Nah, berikut ini adalah tahap-tahap pembubaran persekutuan. Yang pertama, tahap pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perseroan. Yang kedua adalah tahap pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Yang ketiga adalah tahap pengajuan keberatan kreditor. Yang keempat, tahap pertanggungjawaban likuidator. Yang kelima adalah tahap pengumuman hasil likuidasi. Nah, lanjutkan, likuidasi dengan kondisi khusus ya, di mana sekutu secara pribadi memang tidak mampu ya. Ini berarti dengan pertimbangan kondisi khusus karena sekutu yang bersangkutan secara pribadi tidak mampu. Nah,
Dalam likuidasi sederhana dengan kondisi khusus meliputi dua kondisi, yaitu yang pertama sekutu yang harus menutup modal negatif dengan aset pribadi dalam kondisi tidak mampu atau insolven. Ya, lalu kas yang ada tidak mampu untuk melunasi utang kepada pihak ketiga. Ya, ini kalau ketentuannya seperti ini sebenarnya harus dibantu oleh sekutu yang mampu. Ya, kemudian kita lihat likuidasi berangsur. Nah, pengertian daripada likuidasi berangsur yaitu likuidasi yang nilai realisasi non-kasnya diketahui secara bertahap, sehingga realisasinya juga dilakukan secara berangsur-angsur. Dan proses realisasi kadang memakan waktu lama. Karena apa? Memerlukan prediksi dan proyeksi yang akurat untuk harga realisasi. Oleh karena itu, pembagian kas dapat dilakukan sebelum selesainya realisasi. Setelah semua utang kepada pihak ketiga, ya setelah semua utang kepada pihak ketiga berarti ada sisa kas lagi yang dapat dibagi dan menjadi hak sekutu. Ya, berarti masih ada sisa kas lagi yang bisa dibagi dan menjadi hak sekutu. Dan kemudian untuk menentukan besarnya pembagian kas itu ada dua cara, yaitu membuat perhitungan pembagian kas, yang kedua membuat program pembagian kas. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi dengan eh, website berikutnya ya. Saya udah buka, mengambil sumber. Teman-teman bisa gunakan website ini yang pertama ya, berkaitan dengan materi likuidasi persekutuan. Nah, ini kita lihat sesi yang kedua. Nah, di sini saya mengambil dari websitenya parnoviarahma.wordpress.com ya, yang membahas tentang likuidasi persekutuan. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, kita kembali kepada definisi likuidasinya itu sendiri ya. Didefinisikan sebagai berhentinya kegiatan operasi perusahaan atau pembubaran usaha secara keseluruhan, yang mana dengan cara menjual sebagian atau seluruh aktiva perusahaan, membayar semua utang pajak, kewajiban pada pihak ketiga, dan sisanya dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan rasio laba atau rugi. Berhentinya persekutuan sebagai bisnis mencakup penghentian aktivitas bisnis persekutuan yang disebut dengan entitas likuidasi persekutuan. Ya. Nah, kita lihat proses likuidasi ya. Berkaitan dengan proses likuidasi, penjelasan umum mengenai proses likuidasi itu mengasumsikan bahwa persekutuan mampu membayar utang-utangnya. Dengan kata lain, aktiva yang dimiliki melebihi kewajiban. Juga diasumsikan bahwa semua sekutu memiliki bagian dalam aktiva bersih persekutuan. Ya, bahwa semua sekutu ini memiliki bagian dalam aktiva bersih persekutuan. Tidak ada utang yang berasal dari pinjaman kepada sekutu, dan seluruh aktiva itu dikonversikan menjadi kas ya. Tentu dari awal tuh kita bahas di sini pasti harus melakukan konversi menjadi kas keras. Ya kan, harus dikonversikan menjadi kas. Jadi seluruh aktiva ini dikonversikan menjadi kas sebelum kas didistribusikan kepada sekutu. Nah, aturan dalam mendistribusikan aktiva dalam likuidasi persekutuan dibuat bertingkat sesuai dengan prioritas. Yang pertama, jumlah yang dipinjam dari kreditur yang bukan sekutu. Jadi ini di luar sekutu ya. Itu jumlah yang dipinjam itu berapa. Lalu yang kedua, jumlah yang dipinjam dari sekutu selain untuk modal dan laba. Ya, jumlah yang dipinjam dari sekutu, jumlah yang dipinjam dari sekutu selain untuk modal dan laba. Ya, jumlah yang dipinjam dari sekutu, jumlah yang dipinjam dari sekutu selain untuk modal dan laba. Lalu jumlah yang harus diberikan kepada sekutu, jumlah yang harus diberikan kepada sekutu sesuai atau kepemilikannya. Ya, sesuai kepemilikannya. Jadi yang berapa yang harus dikembalikan kepada sekutu itu harus segera dikembalikan.
Nah, selanjutnya, seluruh saldo atau saldo laba atau rugi dan prive harus ditutup ke perkiraan modal sebelum distribusi dilakukan. Dan kekayaan persekutuan tidak boleh didistribusikan kepada sekutu yang memiliki saldo modal negatif, ya dong. Cukup fair ya, cukup adil. Jadi kekayaan persekutuan memang tidak boleh didistribusikan kepada sekutu yang memiliki saldo modal negatif. Maka dari itu, saldo pinjaman sekutu harus ditutup dengan saldo modal untuk menentukan jumlah yang dibagikan kepada sekutu. Ya, maka dari itu saldo pinjaman sekutu itu harus ditutup dengan saldo modal untuk menentukan jumlah yang dibagikan kepada sekutu. Nah, kita lihat masuk kepada likuidasi menurut cara pembagian kasnya. Nah, menurut cara pembagian kasnya, likuidasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, tadi kita juga udah bahas bersama ya, adalah likuidasi sekaligus atau sederhana, yaitu likuidasi yang pembagian kasnya dilakukan serentak, karena realisasi non-aktifanya sekaligus. Ya, kita langsung realisasikan berapakah nominal aktiva non-aktivanya, berapa, dan itu kita langsung konversikan ke dalam tunai itu berapa, seperti itu. Lalu yang kedua, likuidasi bertahap atau berangsur, yaitu likuidasi yang dilakukan sesuai tersedianya kas, walaupun realisasinya belum tuntas. Ya, likuidasi yang dilakukan sesuai tersedianya kas, walaupun realisasinya memang belum tuntas. Nah, likuidasi sederhana dengan kondisi sekutu secara pribadi masih mampu, ya itu bagaimana Pak treatmentnya? Kalau memang kondisi sekutu secara pribadinya masih mampu. Ya, pengertian likuidasi sederhana, simple liquidation, likuidasi sekaligus atau sederhana sering disebut sebagai likuidasi serentak karena pembagian kasnya dilakukan serentak untuk semua sekutunya. Ya, karena pembagian kasnya dilakukan serentak untuk semua sekutunya. Di samping itu sering disebut juga sebagai likuidasi tunggal karena realisasi nonaktifanya hanya sekali saja dan menyeluruh. Dan pembagian kas dilakukan hanya sekali saja, yaitu semua aktiva non-kasnya terjual dan utang kepada pihak ketiga maupun kepada sekutu telah dilunasi. Nah, kita lanjutkan, terdapat 5 kemungkinan yang terjadi di dalam likuidasi sederhana atau sekaligus ya. Yang pertama itu semua sekutu modalnya bersaldo positif ya. Saldonya harus positif, nggak boleh negatif. Nah, kalau misalnya ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif, tetapi dapat ditutup dengan utang kepada sekutu yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif, namun tidak dapat ditutup dengan utang piutang sekutu yang bersangkutan. Lalu yang keempat, kondisi khusus ya. Tadi kita juga udah lihat bersama. Ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif, namun sekutu yang harus menyetor modal secara pribadi dalam keadaan tidak mampu. Lalu yang kelima ya, di dalam likuidasi sederhana atau sekaligus, adanya kondisi khusus. Kas yang ada tidak cukup untuk melunasi utang kepada pihak ketiga. Ya, kita lihat di sini ya. Untuk saldo semua sekutu setelah realisasi bernilai positif, di dalam kasus normal biasanya nilai realisasi lebih kecil daripada nilai bukunya. Namun kerugian akibat realisasi tidak begitu besar, sehingga saldo masing-masing sekutu setelah realisasi bernilai positif semua. Langkah-langkahnya, realisasi nilai aktiva non-kas. Yang kedua, membagi kerugian realisasi sesuai dengan proporsi rugi labanya. Yang ketiga, pelunasan utang dagang kepada pihak ketiga. Dan yang keempat, pelunasan utang sekutu dan pembagian kas sekaligus. Kemudian ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif, akan tetapi dapat ditutup dengan utang kepada sekutu yang bersangkutan. Nah, rugi realisasi yang cukup besar dapat menyebabkan saldo milik sekutu bernilai negatif atau defisit sesudah realisasi. Apabila persekutuan memiliki utang kepada salah seorang sekutu tersebut, maka defisit sekutu tersebut dapat ditutup dengan utang persekutuan kepada sekutu. Langkah-langkahnya pun sama seperti yang tadi ya.
Kalau teman-teman lihat di sana tuh sama nih langkah-langkahnya. Ini ada realisasi aktiva non-kas, ya, realisasi nilai aktiva non-kas, membagi kerugian realisasi sesuai dengan proporsi rugi labanya, pelunasan utang dagang kepada pihak ketiga, penutupan defisit dengan pembayaran sebagian utang sekutu. Ya, penutupan defisit dengan pembayaran sebagian utang sekutu, pelunasan utang sekutu, lalu pembagian kas. Selanjutnya, ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif. Ya, ini menjelaskan satu persatu ya, kita semakin menekankan dan kita membandingkan ya dengan website yang tadi dengan yang ini, kira-kira pembahasannya sama nggak? Ternyata pembahasannya pun hampir mirip ya. Jadi semoga teman-teman juga bisa mendapatkan pencerahan ya berkaitan dengan likuidasi persekutuan tersebut. Nah, di sini ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif, akan tetapi tidak dapat ditutup dengan utang kepada sekutu yang bersangkutan. Ya, di situ rugi realisasi yang cukup besar dapat menyebabkan saldo sekutu, saldo milik sekutu, bernilai negatif atau defisit sesudah realisasi. Apabila defisit lebih besar daripada utang persekutuan kepada salah seorang sekutu tersebut, maka defisit sekutu tersebut dapat ditutup dengan sebagian utang. Namun akhirnya harus ditutup sekutu yang defisit tersebut dengan setoran kas. Langkah-langkahnya juga sama, ada realisasi nilai aktiva non-kas pertama, kedua membagi kerugian realisasi sesuai dengan proporsi rugi labanya, yang ketiga pelunasan utang dagang kepada pihak ketiga, penutupan defisit dengan pembayaran sebagian utang sekutu, pembagian kas dari selisih antara modal bersih dengan penutupan defisit yang dibebankan kepada masing-masing sekutu sesuai persentase yang telah dikurangi persentase sekutu tidak mampu. Kemudian likuidasi dengan kondisi khusus. Ya, likuidasi dengan kondisi khusus, sekutu secara pribadi tidak mampu. Ya, di sini likuidasi sederhana dengan kondisi khusus itu meliputi dua kondisi sebagai berikut ini. Ya, teman-teman bisa lihat di dalam sini. Nah, teman-teman bisa melihatnya. Sekutu harus menutup modal negatif dengan aset pribadi dalam kondisi tidak mampu atau insolvent. Kemudian, kas yang ada tidak mampu untuk melunasi utang kepada pihak ketiga. Selanjutnya adalah sekutu yang modalnya bersaldo negatif. Sekutu yang modalnya bersaldo negatif, yang modalnya bersaldo negatif akan tetapi tidak dapat ditutup dengan utang dan sekutu yang bersangkutan dalam keadaan tidak mampu untuk menyetor modal. Lalu rugi realisasi yang sangat besar dapat menyebabkan saldo milik sekutu bernilai negatif atau defisit sesudah realisasi. Nah, apabila defisit lebih besar dibandingkan utang persekutuan terhadap sekutu tersebut dan sekutu yang bersangkutan juga tidak mampu menyetor modal, maka defisit sekutu tersebut dapat ditutup dengan modal sekutu lainnya yang masih mampu. Nah, ini yang tadi saya bilang, saling membackup di antara sekutu tersebut. Kalau yang lain lebih mampu, dia harus membantu yang tidak mampu. Ya, jadi sebenarnya seperti itu kalau kita mendirikan persekutuan ketika adanya likuidasi persekutuan. Nah, langkah-langkahnya juga sama. Teman-teman bisa lihat di sana adanya realisasi nilai aktiva non-kas, kemudian membagi kerugian realisasi sesuai dengan proporsi rugi atau labanya, lalu pelunasan utang dagang kepada pihak ketiga, penutupan defisit dengan pembayaran sebagian utang sekutu, lalu penutupan defisit yang dibebankan kepada masing-masing sekutu sesuai dengan persentase yang telah dikurangi persentase sekutu tidak mampu. Ya, jadi penutupan defisit yang dibebankan kepada masing-masing sekutu sesuai persentase yang telah dikurangi persentase sekutu tidak mampu. Nah, kas yang ada tidak cukup untuk melunasi utang kepada pihak ketiga.
Ya, di sini kas yang ada tidak cukup untuk melunasi utang kepada pihak ketiga. Nah, rugi realisasi yang sangat besar dapat menyebabkan saldo realisasi banyak yang bernilai negatif. Ya, kalau memang rugi realisasi yang sangat besar ini bisa menyebabkan saldo realisasi banyak yang bernilai negatif dan bahkan kas yang diterima itu tidak mampu untuk menutup utang kepada pihak ketiga. Ini serba salah ya kalau memang kas yang udah diterima ini nggak bisa menutup utang kepada pihak ketiga. Jadi harusnya kita selesaikan, ternyata tidak mampu. Nah, bila hal ini terjadi, maka utang kepada pihak ketiga itu dapat ditutup dengan setoran kas sekutu yang mampu, atau nantinya ditutup dengan utang persekutuan kepada salah satu sekutu. Nah, langkah-langkahnya sama, ya teman-teman bisa lihat di sana, ada realisasi nilai aktiva non-kas, kemudian yang kedua membagi kerugian realisasi, sesuai dengan proporsi rugi atau labanya. Yang ketiga adalah pembayaran sebagian utang dagang kepada pihak ketiga. Selanjutnya, penutupan defisit dengan transfer dari pelunasan utang sekutu. Lalu ada penutupan defisit sekutu yang tidak mampu dengan modal sekutu sesuai dengan persentase yang telah dikurangi persentase sekutu tidak mampu. Ya, enak banget nih Pak, kalau sekutu yang tidak mampu di backup dia sama sekutu yang mampu. Ya memang disitulah ketentuannya demikian ya. Bahkan kejadiannya pun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah melakukan penutupan defisit sekutu yang tidak mampu dengan modal sekutu, sesuai prosentase yang telah dikurangi prosentase sekutu tidak mampu. Selanjutnya kita lihat likuidasi berangsur. Likuidasi berangsur apa sih Pak? Ya, likuidasi berangsur yaitu likuidasi yang nilai realisasi non-kasnya diketahui secara bertahap, sehingga realisasinya juga dilakukan secara berangsur. Ya, likuidasi yang nilai realisasi non-kasnya diketahui secara bertahap, sehingga realisasinya juga dilakukan dengan berangsur. Nah, proses realisasi itu kadang memakan waktu yang lama. Ya, proses realisasi ini terkadang memakan waktu lama karena memerlukan prediksi ya, atau perkiraan di masa yang akan datang dan juga proyeksi yang akurat untuk harga realisasi. Oleh sebab itu, pembagian kas dapat dilakukan sebelum selesainya realisasi. Nah, setelah semua utang kepada pihak ketiga, ya setelah semua utang kepada pihak ketiga, berarti ada sisa kas lagi yang dapat dibagi. Ya, setelah semua utang pada pihak ketiga, berarti ada sisa kas lagi yang dapat dibagi dan menjadi hak sekutu. Nah, kemudian untuk menentukan besarnya pembagian kas itu ada dua cara, yaitu yang pertama ya, perhitungan pembagian kas. Prosedur yang harus dilakukan dalam perhitungan pembagian kas, pertama, melakukan perhitungan saldo modal bersih. Ya, melakukan perhitungan saldo modal bersih masing-masing sekutu setelah pelunasan utang kepada pihak ketiga. Yang kedua, menghitung rugi potensial yang maksimal. Ya, menghitung rugi potensial yang maksimal. Berapakah besarnya rugi potensial maksimal? Ya, ya di sini besarnya rugi potensial maksimal sama dengan nilai buku aktiva non-kas yang belum direalisasi, kemudian ditambahkan kas yang disisakan dalam pembagian. Lalu yang ketiga, membagi rugi potensial kepada semua sekutu. Yang keempat, menghitung saldo modal bersih setelah diperhitungkan rugi potensial. Dan yang kelima, membagi modal bersih sekutu yang defisit. Nah, kita lihat nih yang kedua ya. Pembagian kas itu ada dua cara. Tadi perhitungan pembagian kas kita sudah lihat. Lalu yang kedua yaitu proses pembagian kas. Nah, proses pembagian kas, prosedur penyusunan rencana atau program pembagian kas adalah sebagai berikut ya. Teman-teman bisa lihat di layar handphone atau di layar laptop teman-teman sekalian. Ya, prosedur penyusunan rencana atau program pembagian kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung saldo modal bersih.
sesuai masing-masing sekutu. Besarnya saldo modal bersih masing-masing sekutu sama dengan saldo awal rekening modal, ya, saldo awal rekening modal, kemudian ditambah dengan utang kepada sekutu, terus kita total jumlahnya. Setelah itu kita kurangnya apa, Pak? Saldo debit rekening Prive, kemudian kita kurangi lagi saldo piutang kepada sekutu. Dapatlah angka modal bersih, kan? Kemudian menghitung kemampuan masing-masing sekutu untuk menanggung rugi persekutuan. Dan besarnya rugi maksimal sebesar modal bersih dikalikan persentase rasio pembagian laba sekutu yang bersangkutan. Selanjutnya menyusun urutan atau ranking kemampuan masing-masing sekutu di dalam menanggung rugi dan menghitung selisih antara ranking tersebut. Lalu menyusun urutan prioritas pembagian kas dan besarnya bagian kas untuk masing-masing sekutu. Lalu prioritas pertama yaitu sekutu yang berada di ranking 1. Besarnya bagian kas prioritas pertama sama dengan rasio rugi laba dikali dengan selisih antara ranking 1 dengan ranking 2. Ya, besarnya bagian kas prioritas pertama sama dengan rasio rugi laba dikali selisih antara ranking 1 dengan ranking 2. Lalu, prioritas kedua, yaitu sekutu yang berada di ranking 1 dan 2, besarnya bagian kas prioritas kedua sama dengan rasio rugi laba dikali selisih antara ranking 2 dengan ranking 3. Setelah prioritas pertama, kedua sudah, kita lanjut ke prioritas terakhir, yaitu sama semua sekutu yang berada di ranking 1 sampai ranking terakhir. Ya, besarnya bagian kas prioritas terakhir sama dengan rasio rugi laba kita kali dengan kemampuan ranking terakhir. Ya, kurang lebih demikian. Nah, itu di situ teman-teman bisa lihat sumbernya ya. Bahkan dari website ini sendiri, dia mengambil sumber dari alamat email ini ya, alamat website tersebut murahhobelix.blogspot.co.id garing 2017 garing 03 likuidasi minus persekutuan.html res. Lalu yang kedua itu adalah http akuntansi lanjutan 1 di sini tapi ya blogspot.co.id garing 2012 garing 01 likuidasi persekutuan.html. Ya, kurang lebih demikian. Oke, ya kurang lebih untuk perkuliahan kita hari ini ya, saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman tetap semangat, walaupun di masa pandemi COVID-19, tetap rajin belajar, pergunakan waktu sebaik-baiknya, boleh rebahan, tetapi tetap rajin membaca materi-materi perkuliahan. Ya, akhir kata dari saya, perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer, jaga kesehatan, sampai ketemu minggu depan. God bless you and Buddha bless you. Terima kasih.